Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmayani, NIM 2016176, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Sastra Indonesia. Saya dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang administrasi keuangan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi di sekolah. Menurut Mulyono MA berpendapat bahwa administrasi keuangan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaannya secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya atau expenditure yang diperuntukkan sebagai pengolahan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu proses administrasi keuangan dalam tanda kurung penyusunan RPS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu perencanaan RPS dan RKAS. RPS adalah merupakan salah satu wujud dari manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki sekolah sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah baik dalam jangka panjang, menengah maupun dalam jangka pendek. RPS disusun untuk A. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang lebih kecil. B. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. C. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. B. Penggunaan dan pertanggungjawaban. Di dalam membuat perencanaan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan keuangan sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah, baik dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif. Artinya, perencanaan keuangan sekolah harus mencakup semua keuangan yang ada dan aktivitas sekolah yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antar pengeluaran dengan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Adapun tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat serta guru-guru adalah laporan mengenai keuangan. Menurut Rebore dalam Narhizah 2013.2185. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua pendidik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan sesuai dengan sumber dana. Yang ketiga, pemeriksaan dan pelaporan. A. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. B. Pelaporan. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta adalah laporan mengenai keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang tersebut diberikan ke sekolah, dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang mendukung oleh dana tersebut terlaksana atau
diimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Baik, yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi keuangan. Beberapa peranan guru dalam administrasi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua yaitu membuat laporan data usulan pembayaran gaji atau rapel ke pemerintahan kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, yaitu membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, yaitu membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh, yaitu menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan, yaitu membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan saya perwakilan dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.